Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bisa Wasal TV yang dimati Allah, apa kabar Anda semua? Semoga Allah senantiasa memberikan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Aminullah di dalam acara Mozaik Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas pecinta Al-Quran, One Day One Juz, yang salah satunya adalah pengurus IT. Dan kita sapa dulu mungkin pemirsa. Assalamualaikum. Fatah. Fatah sebagai pengurus IT di sana. Ya, kepala departemen IT. Kepala departemen IT gitu. Ya. Nah, kalau Haidir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haidir dari Ketua Departemen Project Komunitas One Day One Juz. Project Komunitas One Day One Juz. One Day One Juz. Nah, ini selaku pengurus pusat dari One Day One Juz. Sebagaimana kita ketahui, One Day One Juz adalah komunitas pencinta Al-Quran yang mencoba membimbingkan Al-Quran atau menyemarakan Al-Quran dari orang-orang yang telah membaca Al-Quran agar mereka senantiasa terbiasa membaca Al-Quran atau terbiasa menyelesaikan Al-Quran satu juz di setiap harinya. Mungkin pemirsa pengen tahu nih, sebetulnya One Day One Juz itu terbentuknya apa sih, atau sejarahnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Wasal TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sebuah kebahagiaan bagi kami pada sore hari ini bisa bersilaturahim dengan Wasal TV. Kami dari komunitas One Day One Juz akan memperkenalkan diri kami sebagai sebuah komunitas, Ustadz Amin. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang masih baru. Kita membentuknya pada tanggal 11 November 2013 yang lalu, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, apa komunitas One Day One Juz? Sesuai dengan namanya, komunitas ini adalah komunitas yang kita bentuk dalam rangka mengembalikan kebiasaan para salafus saleh. Kita ingin mengembalikan kembali kebiasaan kaum muslimin untuk bisa tilawah Al-Quran dengan batas yang minimal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran paling lambat sekali sebulan, 1 kali sebulan. Nah, oleh komunitas ini kita coba menghitung-hitung 1 bulan itu kan rata-rata 30 hari. Satu Al-Quran itu 30 juz. Maka kalau kita mau istiqomah 1 hari membaca tilawah Al-Quran 1 juz, maka insya Allah dalam 1 bulan kita akan khatam. Komunitas ini baru sekitar 6 bulan, tapi alhamdulillah antusiasme dari masyarakat begitu tinggi. Sampai saat ini di database kami mencatat anggota dari komunitas ini sudah 90.000 kaum muslimin, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada mahasiswa, ada pengusaha, ada tokoh politik, ada kepala pemerintahan. Kalau boleh saya menyebut, Gubernur Sumatera Utara adalah salah satu member kami. Banyak ustadz yang bergabung di komunitas ini. Kalau boleh saya menyebut, Ustadz Anton Medan bergabung. Kemudian banyak tokoh-tokoh publik yang bergabung dengan komunitas ini. Ada Teguh Wisnu, mungkin pemirsa Wasal TV sudah sama mengenal. Ada Oki Setana Dewi, ada Baim Wong, ada Tommy Kurniawan, dan banyak lagi yang telah bergabung. Dengan insya Allah kita akan terus berjuang, kita akan terus berjihad dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran, insya Allah. Subhanallah, luar biasa. Jadi
bukan hanya orang-orang biasa, tapi orang-orang yang bekerja di publik gitu, bahkan politis maupun banyak yang bergabung di One Day One Juice ini. Nah, pemirsa, kita pengen tahu bagaimana sih teknis mungkin penyampaian gitu One Day One Juice setiap harinya. Mungkin kita akan bertanya pada Afatah nih selaku bidang IT. Bagaimana Afatah nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teknis daripada penyampaian One Day One Juice, kita menggunakan sistem yang saat ini kita pakai adalah dengan messenger yang bernama WhatsApp ya. WhatsApp. Ya, dengan WhatsApp Messenger. Di situ kita buat berkelompok-kelompok. Satu kelompok itu 30 orang. 30 orang. Nah, sebelumnya mereka itu daftar dulu di kita. Daftar melalui www.daftar.onedayOneJuice.org. Nanti secara otomatis sistem akan membentuk sebuah kelompok. Setiap sudah mencapai 30 orang, ikhwan dibentuk satu kelompok. Ataupun kalau misalnya akhwat yang mendaftar, itu tersendirikan membentuk satu kelompok. Jadi setiap 30 membentuk satu kelompok seperti itu. Nah, selanjutnya admin kami itu menciptakan grup WhatsApp. Saat ini kita memang masih menggunakan WhatsApp ya. Nantinya kita juga membangun aplikasi yang lebih canggih dari WhatsApp, insya Allah itu. Nah, setelah itu ditunjuklah satu admin di dalam grup tersebut. Admin tersebut bertugas untuk membagikan apa yang juz berapa yang harus dibaca di grup tersebut. Misalnya hari ini Kang Haidir juz 1, saya juz 2, Amin juz 3. Nah, untuk hari selanjutnya Haidir juz 2, saya 3, juz 4. Begitu seterusnya selama 1 bulan berputar. Sehingga dalam kurun waktu 1 bulan, seorang ikhwah atau kita semuanya pada umumnya itu menghatamkan 1 kali Al-Quran gitu. Jadi menghatamkan 1 kali dalam sebulan yang panas itu. Jadi menarik sekali sepertinya. Jadi yang si fulan juz 1, si fulan lagi juz 2, dan seterusnya berganti-gantian ya, hingga akhirnya sama-sama menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Subhanallah. Nah, pemirsa pengen tahu cara pendapatnya. Tadi kan disampaikan baru sampai WhatsApp. Nah, kalau seandainya ada yang belum punya WhatsApp gitu, program WhatsApp di handphonenya itu bagaimana? Yang belum memiliki WhatsApp, kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti BBM. Seperti itu kita tetap fasilitasi, dan SMS juga kita fasilitasi. Mungkin untuk 2 aplikasi ini kita dalam waktu tidak lama ya. Dalam waktu tidak lama kita akan menggunakan aplikasi buatan kita sendiri ya. Kita mandiri, kita menggunakan aplikasi buatan anak-anak Odojer sendiri. Insya Allah ke depan lagi mencoba formula terbalik gitu Mas. Iya. Jadi mau coba aplikasi tersendiri. Mungkin namanya apa nih kalau boleh tahu? Kira-kira kita belum konsentrasi ke namanya gitu. Kita baru mendevelop aplikasinya, kita menyiapkan seluruh infrastrukturnya. Nah, setelah itu semua nanti siap, baru kita beri nama, kita publish ke semuanya. Gitu. Kalau di aplikasi Android sendiri itu ada tidak? Di aplikasi Android kemarin terakhir kita menciptakan sebuah aplikasi Android ya, untuk sebagai launcher ke dalam website ya. Dari website kita masukkan ke dalam aplikasi Android tersebut. Setelah itu semua member Odojer terutama mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau website kita seperti apa gitu isinya. Subhanallah. Nah, kembali lagi ke Haidir nih. Tadi kan disampaikan bahwa program Odojer ini baru 6 bulan ya. 6 bulan. Sebenarnya kenapa tiba-tiba ingin adanya program One Day One Juice? Mungkin ada sejarah yang betul-betul sangat gitu hingga menghasilkan kelompok One Day One Juice ini. Jadi kalau boleh saya bercerita bahwa sebenarnya kan kalau secara jujur banyak dari masyarakat muslim kita yang memiliki keinginan untuk bisa tilawah Al-Quran secara rutin. Nah, selama ini kan kita bisa tilawah Al-Quran secara bagus hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi ketika bulan Ramadan kita bisa tilawah Al-Quran kadang 1 juz, kadang 2 juz, kadang lebih dalam 1 hari, dan selama bulan itu kita konsisten. Ternyata
di luar Ramadan kita banyak tidak konsistennya. Kenapa? Karena bisa jadi mengaji atau tilawah Al-Quran ini belum menjadi target prioritas aktivitas harian kita. Kalau mungkin kita sedang santai, kita bisa membaca Al-Quran agak banyak. Tapi kalau kita sudah sibuk, kadang-kadang Al-Quran terlupakan. Nah, kemudian kami berpikir bahwa kita perlu menciptakan sebuah lingkungan, Ustaz Amin. Kita perlu menciptakan sebuah lingkungan yang di dalamnya siapapun masyarakat muslim yang bergabung akan dapat merasakan manfaat berupa dia bisa tilawah Al-Quran secara rutin. Maka sistem yang disebutkan oleh Ustadz Fatah tadi, kita membentuk grup-grup secara online. Yang paling banyak kita gunakan saat ini adalah grup WhatsApp, di mana satu grup itu 30 orang. Kemudian dalam satu hari itu setiap anggota, setiap member dari dalam grup-grup itu akan saling memotivasi, akan saling mengingatkan, akan saling mentausiahi, sehingga insya Allah setelah satu hari itu semua selesai dengan target tilawah satu hari. Jadi latar belakangnya sebenarnya sebuah pertanyaan akan kenapa sih Al-Quran ini tidak menjadi prioritas dalam kehidupan masyarakat muslim. Dan sejauh ini dengan menciptakan lingkungan ternyata bisa seperti itu. Banyak yang mendapatkan manfaat, bisa istiqomah tilawah Al-Quran 1 juz setiap hari setelah bergabung dalam komunitas ini. Bahkan oleh mereka yang selama ini sebelumnya sangat susah untuk menyelesaikan tilawah 1 juz 1 hari. Padahal kalau kita membaca kisah para sahabat, khatam Al-Quran 1 kali dalam sebulan itu adalah khatam minimal. Karena ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atau Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat agar menghatamkan Al-Quran sekali sebulan, para sahabat mengatakan, kami bisa lebih dari itu, kami bisa 10 hari, kami bisa 1 minggu, kami bisa 3. Para sahabatnya luar biasa motivasi kita kan, bahkan menantang gitu. Kami bisa 3 hari tuh bisa 10 hari. Lalu kalau kita, kami bisa 1 tahun. Insya Allah member yang telah bergabung di komunitas ini rata-rata tingkat keberhasilan di atas 80% bisa istiqomah tilawah 1 hari 1 juz. Saya ingin cerita tentang salah satu public figure yang artis lah, yang kita kenal, mungkin sebagian besar dari kita kenal, Teuku Wisnu. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari beliau. Beliau adalah seorang artis dan yang ketika bergabung dalam komunitas ini secara jujur mengatakan, seumur hidup saya belum pernah khatam Al-Quran. Kemudian ketika daftar, kami menyampaikan kepada beliau, Pak Teuku Wisnu, program ini adalah program di mana Bapak dalam tanda kutip harus tilawah 1 hari 1 juz. Kemudian beliau mengatakan, saya akan usahakan. Kita tahu bagaimana kesibukan beliau, dan grup itu kebetulan saya kelola. Saya tahu bagaimana Teuku Wisnu ternyata bisa 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Al-Quran. Dan beliau seorang artis yang waktu kerjanya sampai larut malam, sampai pagi bahkan. Semua bisa, insya Allah, jika kita punya tekad, jika kita punya kesungguhan dan kemauan, insya Allah. Luar biasa, artis aja bisa, kenapa kita enggak gitu? Iya. Ya, tapi kalau kita ngeliat di media-media yang ada, kenapa sih ya semangat untuk tilawah itu terkesan tidak mau dipublikasi ya? Mungkin dari IT-nya gitu. Ya, jadi ada rasa takut dari mereka bahwasanya ini adalah sebuah riya gitu ya. Tapi ternyata kita dalam amal berjamaah ini, kita poinnya adalah kita saling memotivasi di antara semua teman-teman di dalam satu grup tersebut gitu. Jadi fungsi daripada seorang admin di dalam satu grup tersebut adalah memotivasi seluruh anggotanya supaya saling memotivasi bagaimana caranya kita dalam 1 hari khatam 1 juz, seperti itu. Jadi untuk teman semua grup
itu tidak ria kita rasa ya. Bahkan tidak begitu saya mengenal karena letaknya Iya. jauh-jauh ya. Ada yang mungkin dari berbagai daerah, dari berbagai negara juga Lintas ada negara. dalam satu grup, lintas negara, lintas daerah, lintas kota. Kalau paling jauh dari negara mana nih yang telah bergabung di dalam komunitas pecinta Al-Quran One Day One Juice ini? Ada, kalau tidak salah tercatat itu dari Jerman ya. Jerman. Dari Jerman ada. Jerman banyak. Ya. Turki. Dari Jerman, Turki, Malaysia bahkan ada 22 grup ketika awal pembentukan One Day One Juice itu. Di sana sudah langsung terbentuk 22 grup pertama. Seperti itu. Terus ada juga dari Qatar, Saudi Arabia, Mesir gitu. Banyak sekali mereka. Pada awalnya ketika itu di soft launching ya tanggal 11 bulan 11 2013 dengan menggunakan media Twitter, Facebook dan lain-lain, kita promosikan seperti ke halayak ramai. Responnya begitu sangat banyak dan sangat positif dari semua kalangan. Gitu. Nah, yang dari luar ini tuh warga WNI atau WNA juga? Ada, kalau dari Malaysia ada warga negara Malaysia asli. Bahkan sempat kita diberikan message ya, pesan dari mereka dengan bahasa mereka, kita pun pusing gitu. Ada berputar-putar dan sebagainya gitu. Itu dari Malaysia, mereka warga negara asli di sana. Dan juga banyak warga negara Indonesia yang bekerja di sana juga mengikuti program ini. Sementara seperti di Australia, di Jerman, kebanyakan mereka warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Luar biasa, dan bukan hanya di Indonesia saja, di mancanegara pun telah banyak. Nah pemirsa, jika pemirsa masih belum bergabung, maka segera bergabung gitu. Nih, selain cerita dari artis tersebut itu, masih adakah cerita lain yang punya inspirasi yang luar biasa gitu dari Odet ini? Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari komunitas ini. Bagaimana anggota komunitas dia saling berbagi berbagi hikmah mungkin ya, Ustadz Amin ya. Jadi ada satu yang membuat komunitas ini agak beda dengan komunitas yang lain. Yang pertama adalah karena untuk bergabung di komunitas ini kan bergabungnya lewat online, sehingga besar kemungkinan teman-teman kita dalam satu grup itu kita nggak saling kenal sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan Ustadz Fatah tadi. Dalam satu grup bisa jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang dari Australia, ada yang dari Turki, ada yang dari Malaysia dan segala macam. Kita dapat belajar tentang kesungguhan. Jadi bagaimana orang-orang yang kita kenal di luar sana sebagai orang-orang yang sibuk ternyata memiliki kesungguhan dan ternyata faktanya bisa untuk menyelesaikan tilawah. Kemudian kita bisa belajar tentang seorang semangat persaudaraan lah. Mungkin kalau saya jelaskan terlalu banyak di sini. Saya pernah mendapati sebuah kasus di mana ada anggota member yang sebelumnya mendapatkan bergabung di komunitas ini. Kemudian karena satu dan lain hal HP-nya bermasalah. Karena komunitas ini kan basisnya HP, karena pakai WhatsApp, melapornya juga pakai HP, segala macam. Karena HP-nya bermasalah, akhirnya berterima kasih sudah bergabung dan pamit mundur. Kemudian nggak lama setelah itu teman-temannya saling mengumpulkan dana untuk memberikan hadiah HP kepada saudaranya itu. Mereka nggak saling mengenal, tapi mereka saling bahu-membahu dalam kebaikan. Saya belajar nilai-nilai seperti itu di komunitas One Day One Juice. Alhamdulillah, Sabtu Minggu kemarin kita mengadakan rapat ADART Ustadz Amin. Ustadz Amin, kita berangkat dari komunitas ini dengan modal nol. Ketika kita panitia mulai rapat tentang ADART, tiba-tiba ada member yang mengajukan diri untuk membantu pendanaan 100%. Kita nggak saling mengenal dan kita nggak mengenal mereka, tapi semangat untuk saling berfastabiqul khairat yang bagus. Banyak sekali cerita-cerita Ustadz Amin di komunitas ini, dan kami mengajak pemirsa Wasal TV untuk bergabung sebenarnya untuk ke komunitas ini. Mari kita mengembalikan kembali kebiasaan
para orang-orang soleh terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, tapi tilawah Al-Quran menjadi rutinitas yang tidak terlewatkan dari hari-hari mereka, insya Allah. Jadi banyak cerita-cerita yang luar biasa. Salah satu tadi pemirsa, bahwa ada seorang yang telah bergabung di One Day One Juice, namun di tengah jalan dia ingin mundur dengan alasan dia tidak memiliki handphone gitu. Karena selama ini dia bergabung dengan handphone istrinya ya. Gitu, istrinya, hingga akhirnya dia melakukan tidak enak, ya akhirnya dia memutuskan untuk mundur, hingga teman-temannya dalam satu grup tersebut ingin menyumbangkan sebuah handphone untuk dirinya. Luar biasa sekali gitu. Agar dia masih tetap eksis di One Day One Juice, tetap istiqomah dalam Al-Quran, walaupun ketika dia mungkin seandainya tidak bergabung gitu, dengan niat seperti itu, ya termasuk saya yakin dia termasuk orang yang telah istiqomah dalam sehari satu juz juga ya. Nah, sebentar lagi kan akan ada apa namanya yang grand launching itu ya? Iya, Sehingga pengen tahu sih grand launching itu seperti apa sebetulnya? Iya. Jadi grand launching adalah hari di mana kita insya Allah akan melaunching komunitas ini secara besar-besaran. Jadi pemirsa Wasal TV, grand launching One Day One Juice insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014 di Masjid Istiqlal. Acaranya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 15. Kemudian nanti kita akan banyak agenda acara di sana. Ada syiar tilawah Al-Quran oleh 30.000 orang, dan masing-masing menyelesaikan tilawah 1 juz Al-Quran. Kemudian ada deklarasi Gerakan Indonesia Cinta Al-Quran yang akan dideklarasikan oleh para tokoh agama, para ulama, para tokoh publik, para masyarakat. Kemudian akan ada juga silaturahim antar anggota Odojers, antar Odojers. Jadi nanti insya Allah akan berkumpul para member Odoj dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pada tanggal 4 Mei itu. Kemudian akan ada juga tablik akbar, insya Allah akan ada ceramah Al-Quran yang akan disampaikan